Sane dumun kapertama wenten Wahyu doaning wenten jagi kemijilan napi-napi durung majantan tunggulah dumun. Setelah nikah sampun berkudang bulan tan salah 7 bulan atau 8 bulan riki kewentan muncullah wentan keris mawaste keris naga geni utawi Pasupati. Angin awak ditiang majang ring semeton ditiang niki ring dimanapun berada kenten ditiang pun niki wantah pelayan masyarakat niki ring desa adat Kemang Merde sedurung ditiang matur memberikan keterangan sedikit masalah adanya pura di sini di desa adat Kemang Merde khusus niki ring wonten Binekadi pura yang bernama Siwa Buddha. Dulu pada tahun 2008 pada pertengahan tahun bulan Juli itu warga kami menemukan suatu prasasti yang disebut dengan keris. Kalau orang tua kami di sini menyebut dengan namanya apa namanya itu? Yang disebut dengan pusaka begitu. Itu disebut dengan yang namanya Pasupati, keris Pasupati. Nika mawinan ring desa adat kami di sini setelah menemukan keris pusaka di sini di tempat lokasi pura di sini, lalu masyarakat kami datang ke selatan di sana mengelilingi tempat yang ada apa namanya juga ada patungnya ataupun yang disebut dengan pralingga kenten yang disebut dengan patung Buddha keliling dumun 3 kali. Setelah itu ditemukanlah patung yang berbentuk Buddha. Itu sebabnya kami di desa adat Kemang Merde dengan kepercayaan kami, keyakinan kami di sini dengan ditemukan pusaka yang berbentuk keris yang disebut dengan Pasupati itu ada hubungannya dengan apa namanya pura yang ada di atas yaitu di Pura Pucak Sangkur. Itu sebabnya kami di sini di desa adat Kemang Merde dengan adanya kesakralan masalah pusaka tersebut dan patung Buddha atau arca Buddha di sini lalu kami dirikan pura yang namanya Siwa Buddha. Itu berdirinya tahun 2008 pertengahan tahun kira-kira bulan Juni. Itu yang kami sampaikan sama masyarakat yang ada di seluruh Bali, mungkin di luar Bali, karena kami di sini mempunyai suatu kepastian yang dianjurkan sama pemerintah, yaitu Nangun Satkerti Loke Bali yang disebut dengan Atme Kerti, penyucian Atme, itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada yang disebut dengan Segara Kerti, penyucian segara utawi laut. Yang ketiga mungkin ada yang disebut dengan Danu Kerti, itu penyucian sumber air atau danau, sungai dan lain sebagainya. Mungkin yang keempat itu yang disebut dengan Wana Kerti. Wana Kerti tersebut adalah pembersihan tumbuh-tumbuhan atau pembersihan hutan. Niki mungkin yang kelima niki Jaga Kerti, niki penyucian manusia. Niki yang terakhir mungkin yang keenam adalah yang disebut dengan Jagat Kerti, itu penyucian jagat utawi penyucian Ibu Pertiwi. Niki yang napi wasana anjuran dari pemerintah yang harus terapkan di sini di desa adat Kemang Merde. Mungkin pemedak penangkil dari luar mungkin dari Kemang Merde dan lain sebagainya. Kalau misalkan tangkil ke sini dulu yang pertama kan tangkil dulu ada pelinggih yang namanya biji penglukatan, itu yang pertama dulu. Kemudian ada tahap-tahapannya, yang kedua adalah biji pemuput.
Mungkin yang ketiga tangkal dari ring ayun ide yang disebut dengan pelinggih siwa Buddha kenten. Usaha nika penangkilan nika lalu tangkil mereka ke atas ring ayun ide betara ke ring pura pucak sangkur nika wonten 3 pelemahan kenten. Niki wonten Nabi wasana pelinggih yang disebut dengan Ratu Bagusaki nika yang pertama, yang kedua dalam penerangan nika ring ayun kenten. Inggih penawak di tiang. Sedurung di tiang ngune yang kewentana linggih hidup dara riki lurang di tiang aturan pangastung karo umat dewa Om Swastiastu. Inggih penawak di tiang banyak siti bakti ring sebentar ring sejagat Jepang jagat Bali. Duaning kewentana na iriki sane dumun kapertama wenten wahyu. Duaning wenten jagi kemijilan napi-napi durung majantan tunggulah dumun. Setelah nika sampun berkudang bulan tan salah 7 bulan atau 8 bulan. Riki kewenten muncullah wenten keris. Mawasta keris naga geni utawi Pasupati. Waktu ini nika jam 11 siang lebih 15 menit. Rikilah muncul di Kuendaring Pelinggih dumun kantun hutan diambil oleh sesepian Riki. Di sampune diambil nika lari tah ke selatan nika ring parkir nika wenten Cihno. Padmo nika wenten putar 3 kali madu kereta muncullah seperti kacang tanah itu muncullah patung Satupa Buddha. Laris di sampune nika nemuang penanggal ping 13 purnama yang ketiga diambil bawa ke Pucak Sangkur. Kebetulan Puja Wali ring Pucak Sangkur dari kalah dumun linggih kang wusan kentan Puja Wali penyinaban wentan ta wayu keraukan nentan kewehen dari kemelinggih malih ke nuntun ring teman beji ke karya nasagan kekemit antuk masyarakatnya diki sarang jurusapul sami. Lari sampun ke kudang-kudang bulan, kudang minggu ni ke wentan malih wayu nanti tunggu akan datanglah yang mengaturkan aku tempat kenten. Ri sampun dah tahu wentan tas maturan pelinggih 3 ni ke wau tas digarap sampai kita di pelas-pas makanya wau linggih ngiriki senapi sepula pali ngenenin Puja Wali senaranya dan tas Budo Klion Pegorsi kenten kewentan Riki sane dumun sane panggil titiang kenten awan tak sampun ika ke kewentanane yang dikirang-kirang iwang pemargin titiang ilingang titiang nawang nunas pangempura para umat sedharma ring jagat Bali khususnya. Siwa Buddha nika artinya kalau ada Buddhanya kedamaian, tanpa ada siwa burung ada keseimbangan kedamaian. Kenten tetua mawinang wenten padmo ring tengah-tengah. Kenten nika mawinang wenten lah muncul sekarang siwa Buddha umat makin mana damai sejahtera ring jagat. Tanpa ada Buddha kalau siwanya itu ada itu murka siwa tanpa ada mengendamaikan kan tidak seimbang kenten ada daging nih. Itu yang mana wenten Riki ring pelinggih siwa Buddha niki ada wahyu, bukanlah kita ini yang membuat, ada wahyu baru dia bikin masyarakat sini. Ini ada di lingkari kolam. Kolam itu seperti segara. Ya. Ini pelinggihnya seperti pulau kita di tempat di sana dikelilingi kolam. Itu ada penyaringan itu seperti ada tempat-tempat dengan kalau ada negatif itu yang menyaring supaya tidak ada yang pemikiran begini begitu tangkil ke sana. Ada ngajang ide kenten.
Kalau dimohon semua umat apa yang diminta, kalau tertulus ikhlas itu banyak cirinya itu dikabulkan. Minta anak dari negara sampai TK baru ditekelkan, ini saya tidak tahu jadi pemangku sendirian, dan silakan, sudah tercapai banyak. Itu kalau apa yang diminta itu yang dikabulkan, sudah banyak anunya, Pak. Kemarin Romo dari Jawa itu ke sini. Itu dari Jawa banyak, ini dari Lombok ada ke sini itu. Umat Buddha, Islam, Kristen banyak ke sini. Sudah makan Buddha. Budanya kalau saya jadi mangku netral saya itu, biar umat apa dia yang punya. Karena ada wahyu katanya. Mimpi dalam tidurnya mimpi dicari-cari, ini banyak orangnya gitu. Dalam mimpi sampai tidak boleh memakai sandal dia gitu. Banyak orang umat gitu. Dari negara itu dulu dari Melayu, katanya pemangku itu asalnya dari Nusa jadi Sukoharjo. Saya sudah menunggu sebelah utara timur, Kenten, Wahyu Riki dicari sampai ke Lombok. Tahu saya ngena di Bali TV di tiang boleh niki tetep pas apa nderiki Kenten awalnya iki tiang sarang Jermangkun duwe Jermangkun Sari Bastane. Dia masuk di sini nuna sang Pasupati Tapel, itu ada Cino ngertak dia gitu, Mangku Sari itu ketakutan. Itu adalah ciri-cirinya, banyak cirinya sini itu. Banyak masih kan laku sekali ada kalau keikhlasan, tulus ikhlas minta apa dikasih gitu. Nunas tamu banyak ke sini. Cuma dasar tamu itu abunya itu saja. Saya sudah membuktikan dari Denpasar ke sini nunas tamu malamnya. Saya dulu sama Balian. Diambil itu abunya, diketel gini, dia pingsan dia di sini. Pernah kejadian gitu. Nah, Buddha ini dari Mengui, Biksu Kantiko kan tahu ya. Tak salah 3 minggu di sini. Karena umat tangkil di sini banyak, dia pulang itu. Bagus sekali di sini katanya. Dari Jawa 2, dari Nusa Tenggara Timur 2, katanya ini saya untung dapat di sini sembahyang. Itu kata-katanya. Kalau saya ini jadi pemangku kan, ini orang manusia ada keluh sedikit. Kalau saya pikir-pikir, sadar saya apa karena sadar itu dia Buddha dan pemerih. Kalau mangkunya kalau bisa saya, kalau sekarang saya jangan pemerih lah. Pemerih harus pemerih tapi ada batasnya. Kalau ada syuhuri, kalau tidak syuhuri. Itu kalau saya jadi mangku di sini. Tuhan itu tidak pernah mutang itu. Kalau matur rencananya 100 rupiah, besoknya pasti datang lagi. Lain jalannya lain itu. Saya sudah yakin.